Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita dari kelompok 4. Loh, pada kemana ini? Bentar, panggil dulu ya, panggil. Oke, udah ada semua nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang RBL kami, Research Based Learning, tentang bidang miring yang terdiri dari 3 lintasan bidang miring yang berbeda, yaitu garis lurus, garis melengkung, dan juga garis bergelombang. Oke, dan ini percobaan RBL ini bertujuan untuk mengamati peristiwa konversi energi potensial dan juga energi kinetik. Selain itu, percobaannya juga melihat apa sih pengaruh dari kemiringan dan bentuk suatu benda terhadap waktu yang ditempuh suatu benda dari permukaan tersebut. Namun, sebelum kami memberi penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, nama saya Arkila Suraputra, NIM saya adalah 196230037. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesa Mufrih Ramadan, NIM 165230009. Halo, perkenalkan saya Muhammad Kanza Firdaus, NIM saya 165230023. Halo, perkenalkan nama saya Abirama Widyadana, NIM saya 196230023. Halo, saya Muhammad Lutfi Al-Ghazali, NIM saya 1652323. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Adrian Sami Pratama, NIM saya 165230037. Halo semua, perkenalkan nama saya Asfaradia Hakim, NIM saya 196232661. Halo semuanya, nama saya Baru Adi Utomo, NIM saya 196230079. Kami membuat 3 lintasan yang berbeda ini dengan menggunakan bahan dasar utama yaitu Styrofoam. Nah, untuk pembuatannya, kami potong styrofoam tingginya 27,3 cm. Dan untuk lintasannya, kami potong sesuai dengan lintasan yang kami inginkan. bentuk lintasan yang kami buat ada 3, yaitu lintasan lurus, lintasan bergelombang, dan lintasan melandai. Kemudian, ketiga lintasan ini kita satukan menjadi satu sistem. Lalu kita lapisi lintasan tersebut dengan plastik agar saat benda bergerak, kita dapat meminimalisir gaya gesek tersebut. Baik, untuk eksperimen kita kali ini, pertama siapkan benda berbentuk bola. Nah, untuk eksperimen di kelompok kami menggunakan pertama bola pingpong, kemudian kelereng berukuran besar, dan terakhir ada kelereng kecil. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menyiapkan stopwatch yang akan ditaruh di dekat lintasan. Nah, untuk memudahkan juga, kami menggunakan slow motion di kamera dan juga stopwatch. Nah, stopwatch ini akan berada di frame slow motion sehingga kami tahu berapa detik yang telah ditempuh. Kemudian kita amati bolanya dan ukur waktu di titik-titik tertentu yang kita inginkan. Kemudian ulangi itu kepada lintasan yang berbeda dan lakukan ulang pada jenis bola yang berbeda. Kemudian catat waktunya dan masukkan kepada tabel untuk setiap percobaannya. Oke, untuk analisa yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apakah waktu tertempuh benda untuk mencapai titik akhir di tiap lintasan itu berbeda. Jika ya, jelaskan alasannya. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, waktu tempuh bola untuk setiap lintasan itu berbeda. Nah, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena jika pada lintasan tersebut lengkungnya itu lebih cekung pada saat awal, ini menyebabkan bola itu akan mendapatkan percepatan lebih awal. Nah, jika mendapatkan percepatan lebih awal, kecepatan bola pun akan meningkat lebih besar lebih awal juga. Nah, ini yang menyebabkan bola ini akan menyelesaikan lintasan cekung pada awal itu lebih awal daripada lintasan yang bentuk lainnya. Nah, itu sebabnya mengapa waktu tempuh itu berbeda-beda. Lalu untuk analisis kedua itu mengenai lintasan mana yang mempunyai waktu yang paling singkat untuk bola itu menempuh. Yang pertama, untuk urutan pertama itu ada di lintasan yang melandai. Dan yang kedua itu ada lintasan mendatar, dan yang terakhir itu lintasan bergelombang. Oke, untuk analisa yang ketiga, pertanyaannya itu apa? Apakah energi mekanik di titik awal berbeda dengan energi mekanik di titik akhir?
berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, energi mekanik di titik awal itu berbeda dengan energi mekanik di titik akhir. Nah, ini terjadi karena adanya gaya non-konservatif yang ada pada sistem kami. Apa itu gaya non-konservatif? Gaya non-konservatif itu gaya gesek. Nah, jadi pada saat kita melakukan percobaan, energi mekanik itu berubah menjadi energi lain selain energi potensial ataupun energi kinetik. Nah, untuk rumus energi mekanik yang ada pada sistem ini, selisih energi mekanik di awal dan di akhir itu sama dengan gaya gesek yang ada pada sistem. Lalu untuk analisis yang terakhir adalah mengenai percepatan gravitasi di tiap lintasannya. Yang pertama itu ada percepatan gravitasi di lintasan lengkung atau yang melandai, itu ada di nilai 9,48. Yang kedua ada di lintasan lurus atau mendatar, itu nilai percepatan gravitasinya 9,34. Dan yang terakhir lintasan bergelombang, itu memiliki nilai percepatan gravitasi 6,61. Oke, sekian analisis dari kami. Jadi, kesimpulan dari research based learning kali ini adalah energi potensial yang ada di titik awal dikonversikan menjadi energi kinetik ketika benda tersebut menuruni lintasan. Namun, energi potensial maksimal yang ada di titik awal tadi berbeda dengan energi kinetik maksimal yang ada di titik akhir. Hal ini dikarenakan adanya sebuah gaya non-konservatif, yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini juga mengakibatkan energi mekanik di titik awal berbeda dengan energi mekanik di titik akhir. Lalu, bentuk lintasan juga mempengaruhi kecepatan dari benda-benda tersebut. Pada lintasan yang memiliki kecepungan, benda akan menjadi lebih cepat karena percepatan yang ada, yaitu percepatan gravitasi yang menarik dia ke arah bawah. Namun, pada titik akhir, kecepatan semua benda akan sama. Jika kita mengabaikan gaya non-konservatif yang ada, maka kecepatan di titik akhir tersebut akan sama. Kecepatan yang sama ini dikarenakan energi mekanik yang ada di awal atau energi potensial maksimal tadi seharusnya seluruhnya dikonversikan menjadi energi kinetik. Oke, jadi gitu semuanya. Itulah pemaparan tentang RBL bidang miring dari kelompok 4. Sekian saja, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pelaksanaan RBL ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk. Gimik selesai. Gimikan duniawi.